awas lu, jangan terang-terang katanya. Lu udah bersinar selama ini, ketika ada mendung atau hujan, misalnya kamu bangun pagi, itu ada memang disusupi darkness sampai orang melihat, otomatis vibrasi akan turun sekitar 1% sampai 5%. Ya, Tiara tuh mau kasih contoh. Tiara diserang, Tiara cerita, Tiara nggak malu. Kenapa? Karena lewat serangan-serangan yang Tiara akan ceritakan, kalian akan bisa belajar. Kenapa kamu tidak menyembahku? Katanya gitu. Sambil nunjuk-nunjuk, sambil marah-marah dengan pedang plastiknya. Kenapa kamu nggak menyembahku? Katanya gitu. Halo guys, kembali lagi dengan gua Tiara dari Cewek Indigo. Hari ini Tiara mau cerita soal agenda darkness. Sebetulnya agak susah buat Tiara cerita hal ini karena sudah banyak hal yang terjadi. Jadi ketika Tiara mau ceritain ini kayak Tiara bingung, gua harus mulai dari mana ya? Oke, tapi Tiara akan mencoba menceritakannya secara runut dan baik supaya teman-teman semua bisa mengerti. Pergerakan darkness yang sangat besar mulai terasa dari akhir tahun lalu. Kalau teman-teman ingat, Tiara pernah ngadain kelas yang judulnya ini, mempersiapkan diri untuk tahun 2023. Karena kan waktu itu memang ada gosipnya bahwa tahun 2023 ini akan gelap. Nah, Tiara sendiri pun pada waktu itu dari sekitar bulan Juli mungkin, Tiara sudah dipersiapkan oleh Spirit Guide Tiara untuk berhadapan dengan hal-hal yang tidak terduga di tahun 2023. Jadi kita ngomongin di 2022 ya. Tetapi Tiara tidak dikasih tahu secara rinci apa yang akan terjadi. Pokoknya siapin aja. Nih, lu mesti siapin ini, dan ini. Intinya lebih ke arah persiapan mental sih. Lalu karena Tiara melihat di follower Tiara kemudian banyak orang juga yang merasa bingung dan bimbang terhadap 2023 ini, Tiara berinisiatif, gua ngadain kelas deh supaya orang-orang ini bisa terbantu gitu kan, minimal bisa siapin. Jadi intinya kayak Tiara bagi dari pelajaran Tiara. Tiara kan kayak udah dikasih tahu sama Spirit Guide Tiara untuk mempersiapkan diri. Dari hasil yang Tiara pelajari tersebut, Tiara itu share kepada para follower lewat kelas Indigo. Saat itu dari sana, gara-gara Tiara bikin kelas, Tiara jadi mengetahui bahwa darkness sungguh serius. Padahal kita merasa kayak kegelapan, kirain apa gitu kan, maksudnya kegelapan mungkin ekonomi atau apa gitu kan. Nah, jadi Tiara ngadain kelas itu di November kalau nggak salah, kelas Indigo yang persiapan tahun 2023. Pada saat Tiara bikin kelas itu memang kayak udah terasa riak-riaknya gitu loh. Riak-riak apa sih maksudnya? Ada pihak-pihak yang nggak seneng Tiara ngadain kelas seperti itu gitu loh. Nah, pada saat Tiara menyampaikan materi di kelas, dan Tiara ya beneran nyampein seperti yang diajarin sama Spirit Guide Tiara kan, maksudnya lu persiapin diri lu, mental dan segala macem. Nah, kebanyakan orang di kelas tersebut malah nggak ngerti karena mereka pasti nanya gini, ada bencana ya Tiara ya, ada tsunami ya, ada gempa ya. Jadi mereka selalu fix mindset, fix pada bencana yang akan terjadi, bencana fisik maksudnya gitu loh. Nah, sekarang ternyata ketika kita masuk ke 2023 kita mengerti kan, ternyata bencananya itu not physical, bukannya buminya kebelah, bukannya gempa bumi, bukannya tsunami, tapi itu bencana di astral. Nah, kalian dengerin dulu deh. Nah, terus udah gitu kan Tiara ngadain kelas. Nah, yang pertama orang-orang banyak yang ngerti, terus kayak Tiara merasa, lah kok orang pada nggak ngerti nih ya, gimana ya? Terus akhirnya Tiara ngadain lagi kelas, tapi berupa meditasi aja, berupa meditasi supaya orang bisa lebih kayak tenang, jangan takut untuk hadapin 2023 itu. Nah, pada saat Tiara ngadain kelas yang kedua ini, yang meditasi, itu serangan tambah gencar. Nah, promosi di IG story kan, ini ada kelas meditasi gitu loh. Tiba-tiba habis Tiara posting itu, sore itu juga Tiara digeruduk oleh banyak sosok astral. Kalian bayangin nggak sih, kayak kita misalnya lagi bikin acara di rumah kita gitu kan, tiba-tiba digeruduk sama massa. Tiara bingung banget karena tiba-tiba di astral Tiara dengar banyak orang ngomong, kayak ini orangnya sih yang astral langsung, bukannya sosok gaib yang datang gitu. Ada orang-orang banyak ngomong, rame kayak 10 orangan lah ngomong, lu kok bantuin orang mulu, katanya gitu. Terus dari itu Tiara mencoba menjawab, lah ini kan kelas, maksudnya kalau misalnya orang mau masuk juga mesti bayar. Jadi gue sebetulnya dibilang nolongin orang banget juga enggak, tapi kan ada part orang itu yang mesti join kelas, mesti bayar juga, terus mesti effort untuk mengerti isi kelas gitu kan. Dan juga gue bilang,
kalau orang ikut kelas gue kan juga belum tentu ngerti, jadi lu tenang aja sebetulnya. Terus ketika gue berusaha untuk jawab itu, spirit guide gue datang, udah stop lu jangan jawabin mereka, katanya gitu kan. Wah gila deh, pokoknya Tiara itu digeruduk di astral hanya gara-gara membuat kelas untuk membantu orang mempersiapkan di tahun 2023. Nah terus Tiara juga saat itu belum curiga, maksudnya kok sampai segitunya ya, kok mereka sampai segitu keselnya karena Tiara dituduh bantuin orang. Nah istilah kata kita mesti mikir, kalau Tiara sampai digeruduk orang karena mengadakan kelas untuk preparation 2023, berarti memang ada orang-orang atau pihak-pihak yang nggak mau orang-orang tuh maju atau berani menghadapi di 2023 itu. Oke, udah kelas lah, kita nggak ngomongin kelas lagi nih, skip. Nah, mendekati perpindahan ke 2023, jadi berarti November akhir dan di Desember mungkin itu Tiara mendapatkan ancaman. Nah makanya Tiara tuh nggak bisa cerita ke kalian karena posisinya Tiara juga lagi diancam. Makanya sebetulnya Tiara tuh pengen ngomong dari dulu gitu. Nah diancamnya kayak begini. Jadi Tiara diancam, nggak kelihatan orangnya siapa. Diancamnya gini, awas lu jangan terang-terang katanya. Lu udah bersinar selama ini, 2023 ini giliran kegelapan gitu. Nah, Tiara kan memang juga ada ngobrol sama spirit guide, sama yang lain diskusi gimana nih. Dan juga memang kami semua, maksudnya yang cukup dekat dengan dan terkoneksi dengan universe tahu bahwa 2023 ini memang akan ada sesuatu, tapi tidak spesifik apa ya gitu ya. Dan Tiara ketika diskusi merasa seperti ini, udahlah, karena kan memang di kehidupan ini ada terang dan gelap. Maksudnya ketika kita siang hari pun harus berganti kan menjadi malam. So, ya nggak apa-apa ketika kegelapan muncul, arising di 2023, itu sebetulnya juga ada positifnya dalam artian orang diajak untuk melihat the dark aspect of themselves kan. Maksudnya ketika kegelapan naik, kegelapan dalam diri orang-orang juga naik, dan itu kesempatan bagi mereka untuk mengenali diri mereka, terutama the shadow self atau the darkest self of themselves gitu. Jadi berpegang kepada pemikiran positif tersebut, Tiara tuh rada slow down. Nah kalau kalian ingat di awal-awal tahun tuh Tiara kan juga sempat bingung nih sebetulnya kalau misalnya kegelapan itu naik, pasti orang akan stres ujung-ujungnya. Nah ketika stres, gue bisa punya dua pilihan sebetulnya. Apakah gue mau menghibur orang-orang, gue bikin yang lucu-lucu aja lah, konten gue yang lucu-lucu yang menghibur lah. Atau gue mau tetap terang, kayak ya gue kasih tahu nih sebetulnya ada apa dan kita bisa menghadapinya seperti apa. Atau encourage people to stay focus on their journey gitu kan. Nah tapi karena Tiara diancam kan, kayak lu jangan terang-terang gitu, dan spirit guide Tiara kan hasil diskusi juga, yaudahlah nggak apa-apa kalau kegelapan berkuasa, itu biar orang-orang juga latihan mengenali darkness mereka gitu. Akhirnya Tiara mencoba slow down tuh, kan diancam kan. Tiara kasih konten yang menghibur aja, kayak do you see what I see, ke Tiara oh pada suka lihat setan ya udah gue kasih setan-setan aja lah biar jangan mikir. Nah kalau Tiara kasih konten yang rada high vibration seperti misalnya pesan universe dan bagaimana kita mengelola kehidupan kita, itu tuh sebetulnya banyak yang nggak seneng loh. Tiara baru tahu memang berat kan. Tiara juga merasa oh orang nggak gitu ngerespon kalau gua bikin konten yang rada berat ya, misalnya pesan universe atau mengelola diri, kan orang kayak susah untuk komen gitu loh. Tiara pikir udahlah gua kasih yang ini aja lah. Jadi gua main aman lah istilahnya. Tiara tuh main aman selama beberapa waktu. Nah tapi namanya kegelapan itu tidak akan pernah puas. Mereka tidak akan pernah puas dengan hanya membungkam Tiara dan membuat Tiara memposting yang receh-receh aja. Jadi kalian tahu nggak? Itu selama berbulan-bulan dari Januari sampai Maret, Tiara selalu diserang sama orang maupun non-orang hanya karena Tiara menyampaikan pesan universe maupun membagikan terang di Instagram Tiara gitu loh. Terus Tiara merasa kayak kok lu masih nyerang gua? Kan gua udah ngikutin permintaan lu. Kan permintaan lu adalah gini, lu jangan terang-terang ya, 2023 adalah giliran kegelapan. Kan gua udah kasih lu jalan, gua udah kasih lu menjadi gelap, ya kan? Ya gua kasih setan-setan aja tuh biar orang-orang gak ingat tentang terang gitu. Tapi lu masih gebukin gua, kurang ajar. Lalu Tiara marah, jadi Tiara memutuskan untuk oke, gua ngomong gitu. Nah yang akan kalian dengar ini akan cukup menakutkan. Tiara itu orangnya tegas, bahkan cukup tegas. Kalau Tiara bilang gini, Tiara nggak suka kalau orang macam-macam sama Tiara gitu. Tiara waktu itu menganggap bahwa itu sudah deal ya. Gue slow down tapi lu nggak ganggu gue. Tapi ternyata kegelapan itu memang belagu.
Dan Tiara baru tahu belakangan, mungkin sebetulnya deal itu tidak ada gitu. Jadi kenapa makanya ketika Tiara nurutin, oke deh gue nggak terang-terang gitu lah. Mereka tuh masih tetap gebukin Tiara. Nah, gebukinnya tuh lewat banyak hal sih gitu. Jadi ketika bangun diserang, ketika mimpi juga diserang, banyak lah metode-metode serangannya. Nanti akan Tiara ceritakan. Karena Tiara bilang begini, karena Tiara udah ngomong juga, lu kalau macam-macam sama gue buka kedok lu gitu. So jangan macam-macam sama gue. Karena Tiara itu kalau makin diserang, Tiara itu makin berani justru gitu loh. Karena Tiara paling nggak suka injustice, ketidakadilan. Dari kecil itu Tiara akan memberontak. Siapapun ya, misalnya Tiara melihat ada yang dijahatin, itu Tiara akan memberontak walaupun bukan Tiara. Oke, sebentar Tiara calm down dulu, karena maaf tensinya jadi naik. A few moments later. Tiara cerita dari mana dulu ya? Kenapa kegelapan itu bergerak? Kenapa kegelapan ini bergerak setelah pandemi? Maksudnya gini, kemarin juga Tiara bingung. Kenapa lu geraknya pada saat pandemi sudah mulai menyurut? Harusnya kan kalau lu mau hajar, ya kan, kegelapan mau hajar, itu pada saat pandemi ketika orang lagi les-lusunya di rumah gitu kan. Nah, kegelapan ini memang kayaknya sengaja nggak kasih orang itu untuk bangkit. Jadi istilahnya ketika kita selesai pandemi, orang-orang itu kan mulai bangkit, mencoba untuk bangkit, lagi merangkak untuk bangun. Nah, tetapi kegelapan yang berada di astral ini itu mencoba untuk hajar orang-orang gitu loh. Ini dulu ya, Tiara pilah mana yang boleh Tiara ceritakan dan mana yang nggak boleh. Pada saat Tiara mundur itu, Tiara juga masih dapat banyak serangan. Dan tanpa Tiara ketahui, Tiara pikir gini, Tiara pikir ini soal personal nih, ada yang nggak senang sama gue, jadi nggak seneng karena gue bersinar, jadi gue diserang. Nah, belakangan Tiara baru tahu ini serangan nasional, maksudnya seluruh Indonesia tuh kena, bahkan seluruh dunia. Taunya bagaimana? Karena gini, dulu bahkan darkness-nya itu masuk ke dalam cuaca. Kalian perhatiin di bulan Januari sampai Maret itu, tiap kali kalau ada mendung itu ada darkness-nya. Kalau sekarang udah enggak ya, karena banyak akhirnya ketika Tiara bangkit dan juga light worker yang lain itu bekerja dan juga banyak yang berdoa kepada Tuhan, itu bisa diatasi. Tapi kalau kita flashback nih, di Januari sampai Maret itu, ketika ada mendung atau hujan, misalnya kamu bangun pagi, itu ada memang disusupi darkness sampai orang melihat otomatis vibrasi akan turun sekitar 1% sampai 5%. Tiara sampai tahu hal itu gitu loh. Karena setiap kali Tiara bangun, kok nggak enak sih gitu. Kok nggak enak, tapi gue nggak bisa ngejelasin nggak enaknya apa. Bukan hanya mendung, gini, mendung orang memang bisa merasa, gue nggak enak nih, mendung gitu kan. Jadi bawaannya kelabu, tapi enggak, ini memang ada sesuatu di dalam alamnya tersebut. Lalu selama diserang-serang itu, jadi Tiara nggak ngastral sama sekali, karena ya buat apalah gua diserangnya terus gua nggak astral. Jadi Tiara tuh benar-benar berfokus pada kehidupan fisik Tiara. Kan Tiara udah diancam dari Desember 2022, jadi Tiara merasa yaudahlah gue fokus sama kehidupan nyata gua. Terus Tiara itu ngeles bahasa Perancis gitu, ngeles, pokoknya Tiara fokus lah, sibukin di dunia nyata lah. Nah, apa mau suatu waktu ketika Tiara ini orangnya sensitif. Ketika Tiara itu mau berdoa otomatis ke-connect ke alam yang lebih tinggi. Nah, kalau kalian mau tahu, waktu itu alamnya Indonesia secara asal itu has been destroyed. Jadi merah semua, kayak bekas pertempuran, kayak ada mobil hancur, darah dan becek dan segala macam. Tiara masuk, Tiara mau muntah, beneran mau muntah, kayak nggak tahu bau banget gitu loh. Itu nggak sengaja masuk karena Tiara lagi mau berdoa. Nah, Tiara juga waktu itu nggak tahu, Tiara pikir ini alam gaibku, alam apa ya sebutannya, jagat kecilnya Tiara. Tiara pikir itu jagat kecilnya Tiara gitu loh, bukan jagat besar, bukan jagat nasional Indonesia. Nah, belakangan Tiara aku ngelihat, terus pokoknya Tiara ngelihat dan dapat informasi, loh, ini seluruh dunia tuh darkness lagi gerak sih. Dark Force lagi gerak, jadi mereka berusaha untuk menghancurkan segala aspek yang ada di astral. Nah, teman-teman harus paham dulu, gini, ketika yang di astral dihancurkan, itu akan bisa mewujud ke fisik. Nangkep ya? Jadi misalnya satu negara lah, misalnya negara apa nih? Negara A, astral dihancurkan, hancur semua nih ya, collapse. Itu hanya butuh waktu, mau 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, apa setahun untuk kehancuran ini mewujud di fisik.
Jadi akan selalu ada korelasi dan kesinambungan antara the astral realm, the spiritual realm, and the physical realm gitu loh. Nah saat itu Tiara merasa tadi kan Tiara nggak tahu gitu kan, dan kamu bayangin itu hancur dan Tiara nggak tahu, Tiara pikir ini gua sendiri gitu kan, gua sendiri karena gua juga lagi diserangin. Tapi ternyata Tiara tahu itu Indonesia, ternyata lagi banyak kerusuhan di astral dan segala macamnya, pokoknya gila banget deh gitu. Dan posisinya Tiara juga lagi agak menahan diri dan tidak membagikan terang. Tiara cerita begini bukannya halu ya, karena pada saat yang sama, pada saat di bulan-bulan tersebut yang serangannya lagi intens, itu banyak follower yang Tiara sebetulnya udah ngerasa maksudnya, tapi mereka tidak mendapatkan the bigger picture apa yang sedang terjadi sebetulnya gitu loh. Kalau Tiara tahu karena Tiara intens diserang ya kan, dan kemudian Tiara juga dapat informasi yang cukup valid, bisa dipercaya. Jadi gini, banyak follower ya Tiara yang DM kayak gini, Tiara kok gue nggak enak ya, kok rasanya nggak enak ya gitu. Tapi Tiara tahu nih, kadang-kadang kan kalau ada orang yang pengen divalidasi kan kita bisa berasa juga kayak kok gue nggak enak, pengen divalidasi ketidakenakannya oleh Tiara. Nah tapi ini beneran, karena banyak yang ngomong gue nggak enak tapi gue nggak tahu kenapa. Dan ada orang yang bercerita seperti ini, follower, Tiara saya mimpi, dia ingat mimpi tapi dia tidak bisa mengartikannya. Saya mimpi tiba-tiba ada banjir, air bah, banyak yang membawa orang-orang. Saya ketakutan, tetapi waktu saya lihat ketika air bah itu datang dan membawa orang-orang pergi, terhanyut, itu bukan sekedar air, tapi itu banyak setan. Sudah mati Tiara, aku tahu kamu benar. Maksudnya dia beneran bisa gitu loh. Karena gini sebetulnya teman-teman, orang-orang yang peka dan empat dan beneran indigo, bukan yang ngaku-ngaku, pasti sudah tahu akan hal ini. Cuman mereka mungkin nggak tahu kenapa gue nggak enaknya. Tetapi kalau kamu beneran peka, di bulan Januari kemarin sampai Maret, kira-kira itu sangat intens sekali the darkness-nya. Darkness yang bekerja menghancurkan segala aspek. Nah, nanti ada ceritanya lagi nyambung-nyambung deh. Makanya kenapa Tiara bisa didatengin nama Semar dan segala macam, ini nyangkut semua soal Indonesia sebetulnya gitu loh. Tiara mohon maaf kalau misalnya video ini jadi terlalu berat ya. Nah, jadi ternyata pokoknya Tiara salah mengartikan, Tiara pikir ini serangan personal, tapi ternyata serangan nasional. Karena gini, makanya Tiara bilang light worker di dalam suatu negara itu harus kuat. Karena apa? Karena ya lu harus jadi terang. Intinya pada saat orang-orang lain yang gak berakar, yang gak ngerti, itu kebawa nganyut sama setan gitu kan, kebawa sama dark force in any form ya, in any form, dalam berbagai bentuk, entah mereka itu jadi liar, jadi mengikuti darkness atau bisikan darknessnya, mereka gak bisa jaga hati, gak bisa jaga diri, atau mereka tersesat atau ditipu oleh setannya. Tiara gak tahu, pokoknya kita tuh harus kuat ya sebagai person to person, kuat menjaga kesadaran, kuat menjaga konsistensi dalam satu negara. Kalau kamu mau tahu, sekarang seluruh dunia tuh lagi digoncang oleh darkness-nya. Jadi darkness dengan senang hati menggoncang segala tiang-tiang kemandirian, tiang-tiang kekuatan negara itu. Lewat apa? Lewat orang-orangnya lah. Lewat the people, lewat rakyat gitu. Makanya kita tuh harus sebagai rakyat ya yang cerdas, yang kuat. Kita tuh nggak bisa selalu ngandalin presiden dan aparat negara gitu. Mereka juga punya urusan, ya kan? Kita harus kuat loh gitu. Makanya Tiara tuh ngajak lewat video ini supaya kalian kuat gitu. Apapun yang kalian hadapin ya, Tiara tuh mau kasih contoh. Tiara diserang, Tiara cerita, Tiara nggak malu. Kenapa? Karena lewat serangan-serangan yang Tiara akan ceritakan, kalian akan bisa belajar gitu loh. Bahwa kita nggak mesti takut, kita nggak perlu takut sama kegelapan. Memang kegelapan kayaknya, wah serem gitu, kayak preman gitu. Tapi preman kan kita bisa tertibkan. Kalau kita nggak bisa, kita bisa berdoa minta bantuan Tuhan. Nanti Tuhan kasih malaikat, ada malaikat Michael ya kan, buat gebukin setan. Nah, sekarang Tiara mau cerita tentang mimpi Tiara. Diserang kan banyak. Ya, ketika Tiara sadar, Tiara diserang. Ketika mimpi pun, serangan masuk lewat mimpi. Banyak kali. Tetapi ini yang paling impresif menurut Tiara. Jadi Tiara akan cerita, kalian bisa mengerti. Ini lucu, dengerin. Oke. Tunggu, Tiara ketawa dulu.
Karena memang kocak banget gitu loh, kayak what the hell man, kayak kenapa lu perlu melakukan hal ini gitu. Oke. Kegelapan itu bisa masuk dan menggerakkan manusia ya. Kalau kalian mau tahu tentang hal ini lebih lengkap, Tiara ada bikin konten eksklusif tentang penguasa dunia. Nah, ini Tiara bahas lengkap tentang bagaimana penguasa dunia ini bekerja, termasuk yang akan Tiara ceritakan lewat mimpi ini, karena dia bekerja lewat orang. Jadi orang yang dipengaruhi oleh darkness, dia nggak akan tahu gue lagi dikontrol sama darkness. Dia taunya gue melakukan ini atas keinginan gue sendiri. Makanya darkness tuh pinter banget gitu. Tapi lu jangan pikir juga darkness itu selalu setan ya. Setan hanya part of the darkness, tapi the darkness itu sendiri. Nah, cari tahu di konten yang ini. Tiara mimpi nih. Di dalam mimpi Tiara, Tiara itu sedang kayak nginep di satu hotel atau villa, Tiara nggak tahu. Pokoknya tempatnya modern dan bagus. Lalu Tiara itu kan orangnya suka ngobrol. Tiara adegan pertama ya, di kamar itu kayak ada berapa orang tidur, terus Tiara bangun. Udah malam-malam ceritanya, tapi Tiara tahu nih Tiara mimpi. Tiara keluar, cari teman buat ngobrol, karena Tiara suka ngobrol. Di depan itu banyak apa ya, pokoknya kayak lounge yang bagus. Banyak teknologi kayak ada apa ya, monitor, ada laptop dan segala macam, tapi yang canggih gitu loh, bukan yang kayak kita biasa di rumah punya gitu. Pokoknya canggih lah. Terus ada apa, lampu neon-neonnya dihias gitu lah, bagus pokoknya. Pokoknya tempat gaul banget. Nah, terus pas Tiara keluar itu cuman ada beberapa cowok yang kayak lagi diskusi, kan itu kayak lounge. Terus Tiara masuk ke satu ruangan, di situ ada banyak orang gitu, tapi nggak ada meja. Kalian bayangin kayak mungkin kayak tempat senam gitu kali ya. Pokoknya ada lantai, agak terbuka ruangannya, terus ada kaca. Tiara bingung kan, ini lagi pada ngapain gitu. Nah, sebelum Tiara berpikir lebih lanjut, tiba-tiba kayak ada pemimpinnya, tapi nggak kelihatan siapa, yang ngomong kayak gini, ayo cepat, ada sesuatu nih. Lalu ketika dia ngomong kayak gitu, Tiara ngerasa, kan Tiara pakai celana panjang biasa kan, di bawah kulit Tiara itu ada sesuatu yang bergerak. Bukannya makhluk, bukan setan, nggak tahu, tapi kayak, lu bayangin sih kayak kulit lu di bawah kulit itu kayak gerak-gerak gitu. Terus itu Tiara langsung kaget kan, kok ada bani yang gerak-gerak gitu. Terus dia bilang buka celananya. Terus Tiara langsung spontan buka celana panjang Tiara kan. Terus memang Tiara lihat tuh kayak ada yang gerak-gerak di bawah kulit kaki Tiara gitu kan. Wah, apa nih gitu. Terus tapi Tiara ngelihat, kan ada banyak orang di sekeliling Tiara kan. Tiara ngelihat itu mereka juga lagi melakukan hal-hal yang aneh seperti yang dibilang oleh suara tersebut gitu. Jadi ada komandonya gitu, bilang buka celana atau apa gitu. Nah, yang lain juga sedang melakukan hal gila, tetapi Tiara tidak tahu dia komentarin apa, suara tersebut memerintahkan apa kepada orang-orang tersebut gitu loh. Sehingga ketika Tiara nengok di kiri kanan gua, itu sudah pada melakukan hal yang aneh. Ada yang buka celana juga kayak Tiara gitu kan, terus ada yang jedok-jedokin palanya ke tembok gitu. Terus Tiara merasa, kok semua jadi kayak chaos gini, kok pada nggak beraturan, kenapa nih orang-orang itu kan. Lalu Tiara stop. Jadi kalian bayangin tadi kan masih ya pakai atasan sama celana dalam dong, udah copotin celana kan. Terus Tiara bilang, kenapa pada gitu sih? Terus dia mencoba ngomong lagi kan, ini buka semuanya, maksudnya kayak buka semuanya tuh, dia mau kasih tahu di dalam lu ada sesuatu gitu, ada yang bergerak-gerak. Dan Tiara juga merasakan ada yang bergerak-gerak kan. Terus tapi begitu Tiara ngelihat orang lain udah aneh gitu kan, Tiara bodo amat, Tiara diamin aja. Jadi Tiara beneran ngelihat ada yang masih bergerak-gerak di kaki Tiara, tapi Tiara diamin. Gue nggak mau ikutin omongan lo gitu. Ya udah, terus Tiara ke jalan keluar. Tiara masih ngelihat yang samping-samping Tiara tuh pada aneh-aneh gitu kan. Ada yang guling-gulingan, ada yang apalah, pokoknya disuruh gitu. Nah, terus Tiara keluar nih. Pas gitu Tiara keluar, masuk lagi ke dalam satu ruangan. Satu ruangan ini agak gelap, kayak ruangan orang dugem gitu. Cuman agak lebih kecil dibanding ruangan yang tadi. Ruangan yang tadi tuh terang, yang ada kaca, yang orang-orang ada yang jedotkan pala segala macam. Ini agak gelap, tapi ada lampu neon kayak merah, ada yang pink, ada yang hijau gitulah. Lebih menarik. Terus ada cewek cowok yang berpakaian keren gitu kan, kayak anak-anak Jakarta dugem sekarang lah gitu, yang ajakin Tiara, ayo sini katanya gitu kan. Terus karena Tiara tuh gak suka yang gitu-gitu, maksudnya gelap terus bau asap kan, ada asap-asapnya gitu kan. Terus kayak nggak mau terus kayak gue cuma liatin doang, enggak, gue pergi. Terus gue pergi,
Nah, adegannya, jadi itu kan kayak hotel kan, jadi ruangannya banyak kan. Nah, terus Tiara masuk ke dalam satu ruangan kayak aula. Kamu tahu nggak sih kayak aula nikahan tapi yang nggak bonafit banget gitu loh. Jangan dibayangin kayak di hotel yang mewah gitu loh. Kayak di restoran Chinese gitu yang dihias lah gitu. Nah, jadi kayak ada bunga, ada pohon, ada bunganya, bunga plastik gitu. Ya kan? Terus ada panggung segala macemnya. Terus Tiara kan lewat kayak gue lagi di mana gitu kan. Terus dipanggil, "Kamu," katanya, "sini nyanyi." Gue disuruh nyanyi anjir. Gue disuruh nyanyi. Terus gue nyanyi dong. Terus anehnya Tiara bisa mendengar Tiara sendiri nyanyi di sana gitu loh. Tapi kok aneh. Kenapa nyanyi fals ya? Tiara tuh nyanyi juga nggak fals banget kali. Tapi Tiara waktu dengar Tiara sendiri nyanyi di situ, agak fals depannya. Kalian tahu nggak nyanyi lagu apa? Tiara nyanyi lagu ini waktu di mimpi. Don't lose your way with each passing day. You've come so far, don't throw it away. Live believing, dreams are for weaving, wonders are waiting to start. Live your story, faith, hope, and glory. Hold to the truth in your heart. If we hold on together, we know our dreams will never die. Dreams see us through to forever, where clouds roll by, for you and I. Tiara nyanyi If We Hold On Together by Diana Ross. Setelah Tiara nyanyi, Tiara turun dari panggung. Lalu Tiara ngeliat sesosok anak muda, cowok, yang naik ke panggung. Tadi kan Tiara di panggung, sekarang dia naik panggung. Lalu dia menggunakan, gak ada kain di sini, Tiara mau contohin. Jubah, tapi itu Tiara tahu gak sih kayak kain spray yang diiketin ke sini diikat. Lalu dia naik ke panggung, bawa pedang plastik dan marah-marah ke Tiara. Dia bilang seperti ini, "Kamu berani-beraninya kamu melaporkan aku kepada Santo Michael." Terus Tiara bingung, kapan? Gue aja gak tahu nama lu. Kapan gue laporin lu? Tapi kalau lu merasa dilaporkan sih bagus. Terus ketika dia ngomong, "Kenapa kamu laporin aku pada Santo Michael?" Terus dalam hati Tiara bilang, "Why not? Kenapa enggak? Orang gue kenal." Terus udah gitu, dia bilang lagi, "Kenapa kamu tidak menyembahku?" Katanya gitu. Sambil nunjuk-nunjuk, sambil marah-marah dengan pedang plastiknya. "Kenapa kamu nggak menyembahku?" Katanya gitu. Terus Tiara juga mikir lagi. Padahal Tiara di dalam mimpi kan. Tapi Tiara bisa berpikir, "Kenapa gua nggak nyembah lu?" "Ya iyalah, lu bukan Tuhan, ngapain gua sembah lu?" Gitu kan. Tapi intinya dua. Dia minta disembah. Terus dia kesel karena Tiara laporin dia sama Santo Michael dong. Udahan bangun. Tiara tahu itu bukan mimpi bunga tidur, itu bukan subconsciousnya Tiara, tapi ada yang berusaha serang Tiara lewat mimpi. Dan dia dengan jujur sekali menyatakan kekesalan kepada Tiara, kenapa Tiara nggak menyembah dia. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya kalian tidak menjaga kesadaran kalian atau konsistensi kalian tetap tinggi, di mimpi, ketika mimpi itu adalah mimpi serangan, baik orang maupun non-orang atau setan, itu dia bisa berubah wujud. Jadi Tuhan kalian misalnya, jadi sosok siapa atau nabi kalian gitu. Berani banget mereka gitu loh. Orang mereka pengen disembah kok gitu. Mereka menghalalkan segala macam cara. Tapi entah kenapa di dalam mimpi itu ya,
menurut Tiara dia pasti setting mimpinya sih, setting. Jadi mimpi itu bisa disetting bagi yang bisa gitu, menyeting bahwa nih jadi di hotel gitu kan, terus dia omel-omelin Tiara. Mungkin maksud awal dia tuh tampil sebagai siapalah yang sosok keren di hadapan Tiara, tetapi karena Tiara itu anti tipu-tipu, jadi dia kelihatan palsunya tuh, pakai jubah, pakai pedangnya plastik. Mungkin seharusnya dia men-settingnya tuh pakai pedang beneran, tapi karena dia cupu mungkin, jadi Tiara kelihatan manipulasi atau ilusinya. Lalu bawa pedang plastik lagi juga, mau disembah lagi gitu loh. Makanya Tiara bilang hati-hati kalau bisa dalam mimpi atau misalnya nanti dapat vision, penglihatan, kalau lihat Tuhan, lihat Bunda Maria, lihat apa, lu jangan main sembah aja, lu jangan main so kenal so deket, lu itu beneran nggak gitu kan. Nah udah gitu ini lucunya, Tiara habis bangun, sialan gue diserangin gitu kan. Terus spirit guide Tiara datang siang-siang. Oh keren lu dek, lu gue bilang gue diserangin lu malah seneng lagi. Iya soalnya lu keren banget, gue seneng. Bahkan di dalam mimpi aja lu masih aware, lu tahu itu bukan Tuhan, lu bisa bilang begitu, lu memang keren. Nah, setiap kali pokoknya spirit guide Tiara tuh memang rada aneh. Jadi kalau misalnya Tiara diserang dan Tiara itu nggak kalah, ya kan, Tiara itu bisa membongkar kedok dari sang manipulator ini. Spirit guide Tiara tuh keren banget, maksudnya muji Tiara keren gitu. Tiap kali dia melakukannya, dia seneng kayaknya melihat anak didiknya itu sangat smart. Ya Tiara sih cerita ini ya supaya kalian ngerti aja bahwa serangan itu bisa berbagai macam cara. Dan gini teman-teman, apa ya, si darkness ini in any form itu mereka tuh sangat ingin diakui sebetulnya, pengen divalidasi, pengen dilihat, pengen diberikan perhatian, pengen disembah, pengen dipuji, pengen dipuja, ya gitu. Jadi kalau misalnya kalian gak pinter-pinter, pasti bisa kejeblos sih gitu, menuruti apa yang dikatakannya. Nah kita mau flashback sedikit ke mimpi Tiara yang ketika di ruangan itu yang Tiara ngelihat ada sesuatu di kulit Tiara, kemudian Tiara ikut buka celana. Itu kan awalnya Tiara kena tuh gitu kan. Tapi kemudian I got my senses back gitu. Aku mendapatkan kembali my senses gitu, pemikiran aku dan segala macamnya. Tiara mendapatkan kembali dan Tiara di situ bisa mikir, lah ngapain gue buka celana, ngapain gue jedotin kepala ke tembok misalnya gitu. Tapi bagi orang-orang yang nggak bisa mikir, mereka akan terhanyut gitu loh. Di ngomongin apa ya iya aja. Makanya sangat penting bagi kita untuk raising our vibration and consciousness. Caranya gimana? Ya question things lah, bertanya lah. Apakah ada ya Tuhan yang ngomong, sembah gua dong? Menurut lu kalau ada Tuhan yang ngomong gitu di depan lu, atau sosok yang ngaku Tuhan dan minta disembah, itu beneran Tuhan gak sih? Gitu. Kan Tiara nyanyi. Terus kan suaranya fals, terus gue bilang malu-maluin banget gitu kan. Nah ternyata kenapa suaranya bisa fals itu karena mimpinya disetting sama si orang jahat inilah, si yang ngerjain Tiara kan. Jadi kenapa fals? Karena didengar dari sudut pandang si orang tersebut. Kenapa fals? Bukan karena suara Tiara, tapi karena lagu tersebut adalah lagu yang mengandung power. Ketika Tiara sadar, Tiara nggak tahu, bahkan sebelumnya Tiara tuh nggak dengerin lagu itu, nggak tahu lagu itu, maksudnya udah lama terlupakan dari Tiara. Tapi ketika Tiara bangun dan Tiara berpikiran, if we hold on together, we know our dreams will never die. Nah Tiara merasa, wah ini harus jadi lagu nasionalnya Lightworker ini, ya kan? Jika kita berpegangan tangan sama-sama. Nah, kenapa lagunya didengar sama Tiara jadi fals? Karena itu settingan mimpinya dari si manipulator dan dia nggak suka kalau kita tuh bersama. Dia nggak suka kalau if we hold on together, no matter what, I must separate you. Darkness itu ingin memecah belah kita sebagai satu bangsa, sebagai satu saudara. Pokoknya dipecah belah, karena orang yang terpecah belah itu akan mudah dimasuki oleh iblis, akan mudah digebukin. Karena lu gak bisa kemana-mana, lu gak bisa pegangan tangan, lu merasa sendirian dan gak ada yang nolongin lu. Nah makanya Tiara mau bilang, ayo kita jadikan if we hold on together itu
benar-benar sebagai pegangan kita. Maksudnya di dalam lagu itu ya kita nggak sendirian, kita mesti tahu. Walaupun mungkin teman-teman yang nonton ini merasa dirinya light worker, atau mungkin ya gue nggak tahu gue light worker apa bukan, tapi I could resonate with your messages gitu. Aku bisa resonate dengan pesannya Tiara. Aku juga merasakan bahwa banyak yang menekan, darkness itu menekan aku, dan aku merasa sendirian. No, you are not alone gitu. Kamu tidak sendirian. Tiara pun diserang, tetapi Tiara bangkit dan Tiara nggak mau kalah. Pokoknya tidak boleh kegelapan mengalahkan terang. Dan kegelapan juga, makanya Tiara ngomong, kegelapan, udah lu tenang dulu. Ya, jangan belingsatan. Tuhan tuh ciptain terang dan gelap. Ya, siang dan malam. Ada gilirannya. Kamu nggak bisa memusnahkan terang. Demikian juga terang nggak bisa memusnahkan gelap. So belajarlah hidup berdampingan. Lu nggak bisa ngakuin semua. Lu nggak bisa sapu bersih semua orang mau lu klaim untuk kegelapan. Gua tahu lu lapar, gua tahu lu haus. The darkness, you are very hungry, you are very thirsty gitu. Mau mengklaim dan mengambil orang-orang. Tapi ya lu mesti ingat juga ada terang. Terang itu bukan musuh lu. Gue juga gak nganggap lu musuh gitu. Ya, jadi mesti ngerti kita tuh berdampingan. So, you take care of your business, I take care of mine gitu. Jangan lu gebukin yang terang. Yang terang aja juga gak gangguin lu. Atau lu merasa terganggu nih sebetulnya dengan pekerjaan terang. Ya, terang nih. Orang-orang yang memiliki terang di dalam dirinya, kita nggak usah ngomong light worker dulu. Orang yang punya terang, kegelapan itu sangat takut, benci mereka. Kalau lu punya terang sih, kegelapan itu seringkali membenci untuk hal-hal yang sepele, bahkan kita juga berpikir, yang begini aja masa bisa jadi bibit kebencian bagi mereka. But it's real. Aku telah mengalaminya, Tiara telah mengalaminya, gitu. Dan ya, Tiara berharap lewat video ini kita bisa sama-sama kuat yuk. Kalau misalnya kamu yang menonton ini adalah kegelapan dan memang adalah antek-anteknya kegelapan, ya please do your own business gitu. Tiara hanya mau jadi diri sendiri di sini, dan Tiara mengenali ada orang-orang yang ingin memilih terang di dalam hidupnya, bukan gelap. Yang memilih terang pun ya tidak usah memusuhi kegelapan, but know your darkness. Belajar kegelapan itu apa. Belajar tentang dirimu sendiri. Belajar membedakan apa itu terang gelap, baik buruk, baik jahat. Apa yang disebut jahat, apa yang disebut baik. Belajarlah gitu. Terang itu bukan berarti kita gebukin gelap. Terang justru bisa ada ketika ada gelap. Gelap juga bisa ada karena ada terang. Jadi sebagai yang sama-sama ada di dunia ini, yuk urus diri masing-masing lah ya. Janganlah kita saling gebuk gitu. Kalau kalian mau lebih dalam, bacalah kitab suci kalian. Ada kok nabi-nabi maupun Tuhan kalian tuh udah ngomong sebetulnya. Pekerjaan gelap adalah ada semuanya, carilah. Jangan semua dari mulut Tiara. Mungkin cerita Tiara tentang pekerjaan darkness di sini dulu. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya, silakan bisa kontak Tiara, baik di DM, Instagram maupun di kolom komentar ini. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa subscribe channelnya Tiara ya. Makasih.